Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Kedua tatapan itu terjalin di udara dengan keduanya memancarkan makna yang tak terbaca. Sedikit hawa dingin terbentuk di udara dan atmosfer tiba-tiba menjadi agak tegang. Sepasang mata hitam gelap dengan tenang memperhatikan Haibo Dong di udara, yang tampak menjadi lebih galak dan sombong setelah pemulihan kekuatannya. Tubuh Xiaoyan sedikit membungkuk ke belakang dan bersandar di sandaran kursi. 10 jarinya ditempatkan di depan tubuhnya. Ekspresi tenangnya yang serupa tidak berubah sedikit pun karena Do Huangqi yang ganas yang dia rasakan di ruang bawah tanah. Di udara, tatapan Haibo Dong membawa sedikit agresi saat dia menatap tajam ke pemuda berpakaian hitam di bawah. Kekuatan samar udara dingin melayang di atas telapak tangannya. Menyusul pemulihan kekuatannya, emosi yang telah ditekan di Haibo Dong selama beberapa dekade akhirnya sekali lagi mulai dilepaskan dengan lambat dan menenangkan. Kaisar Es saat itu dingin dan sombong. Tidak pernah ada orang yang berani mengambil apapun dari tangannya. Xiaoyan, bagaimanapun, telah melanggar tabu ini. Di masa lalu, Haibo Dong tidak mengungkapkan permusuhan karena dia tidak bisa melihat kekuatan Xiaoyan karena segelnya. Namun, sekarang segelnya telah rusak, Kaisar Es yang sangat kuat saat itu akhirnya dan sepenuhnya kembali. Kekuatan yang tiba-tiba meroket juga menyebabkan hati Haibo Dong diam-diam mulai memikirkan cara mengambil kembali potongan peta yang merupakan tangan Xiaoyan. Meskipun Haibo Dong tidak tahu apa gunanya fragmen peta itu, dia masih bisa menyadari bahwa rahasia yang tersembunyi di dalam fragmen peta pasti tidak kecil. Bagaimanapun, pecahan peta ini adalah sesuatu yang telah menarik orang kuat di sekitar level Ratu Medusa untuk melakukan perjalanan jarak yang sangat jauh untuk mengejarnya dengan niat untuk membunuh. Dengan tubuhnya melayang di udara, udara sedingin es menyelimuti tubuh Haibo Dong saat matanya menatap Xiaoyan yang memiliki wajah yang tenang. Sikap pria muda yang tenang dan tidak dapat dipahami akhirnya menyebabkan Haibo Dong, yang kepercayaan dirinya telah meningkat pesat, menjadi sedikit sadar. Mempersempit matanya menjadi celah kecil, Haibo Dong mengingat pertarungan besar dengan Xiaoyan beberapa bulan yang lalu. Wajahnya menjadi serius. Ketika gambar pemuda yang mengendalikan nyala api putih tebal yang aneh lalu melintas di benaknya, hawa dingin tiba-tiba muncul di hati Haibo Dong tanpa peringatan. Saat itu, setelah melakukan kontak dengan api putih tebal, Haibo Dong memiliki pemahaman yang mendalam tentang terornya. Saat hawa dingin di hati Haibo Dong naik, tubuhnya juga sedikit menggigil. Rasa dingin di wajahnya juga berangsur-angsur menghilang. Senyuman yang tampak lembut digantung di wajah tua yang agak kaku itu. Setelah mengulangi pemikiran yang dalam, kepercayaan diri Haibo Dong, yang melonjak berlebihan karena kekuatannya yang melonjak, akhirnya ditekan oleh rasionalitasnya dan secara bertahap menghilang. Dia secara kasar menghitung sedikit dan setelah beberapa jantung berdebar dia menyadari bahwa meskipun dia secara bertahap memulihkan kekuatannya dari sebelumnya, dia masih tidak dapat melihat kekuatan sejati pemuda ini. Merasakan Qi Xiaoyan, itu jelas hanya milik Dosi. Namun, setelah pernah bertengkar dengannya, Haibo Dong tahu bahwa jika ada yang benar-benar memperlakukan pria muda di depannya sebagai Dosi dan mencoba menghadapinya, dia kemungkinan akan menerima pelajaran berdarah. Untuk sementara tidak pantas menjadi musuh bersamanya. Saat pikiran ini melintas di dalam hatinya, senyum lembut muncul di wajah lama Haibo Dong. Dia menghadapi Xiaoyan dan memberikan senyum yang tampaknya ramah saat dia mengangguk. Udara dingin yang menyelimutinya juga perlahan masuk ke dalam tubuhnya. Dengan kilatan mengejek di matanya, Xiaoyan menatap Haibo Dong yang, setelah berpikir keras di udara, tiba-tiba mengambil inisiatif untuk menarik sikapnya yang galak dan mengesankan dan mulai mengungkapkan niat baik. Xiaoyan bermain dengan cincin di jarinya sambil tersenyum bercanda dan berkata, "Tuan Tua Hai, kupikir setelah memulihkan kekuatanmu, kau berencana memakan kata-katamu dan menyerangku, sikapmu barusan, benar-benar bisa membuat seseorang takut." Petik 2. Keke, adik Xiaoyan, apa yang kamu katakan?
Berapa lama saya bisa melupakan bantuan yang telah Anda berikan kepada saya? Hal tidak tahu berterima kasih semacam itu bukanlah sesuatu yang saya, Hai Bodong, akan bisa lakukan. Hai Bodong buru-buru melambaikan tangannya dan perlahan turun. Dia menghadapi Xiao Yan dan menjelaskan, saya sangat menyesal. Tadi, saya mengalami kesulitan sementara untuk mengendalikan kekuatan saya karena saya tiba-tiba memulihkannya, mengejutkan adik kecil. Petik 2. Xiao Yan tersenyum saat dia duduk di kursi. Tangannya yang panjang menepuk-nepuk lengan bajunya saat dia tersenyum dan berkata dengan lembut dan agak menyesal, sangat disayangkan. Aku kecil awalnya berencana untuk mengalami kekuatan sejati Kaisar Es yang pernah mengguncang seluruh kekaisaran Jiama. Melihat hal-hal sekarang, sepertinya saya tidak akan memiliki kesempatan seperti ini. Betapa disesalkan. Mendengar ini, sudut alis Hai Bodong bergerak sedikit tanpa ada yang menyadarinya. Tatapan tajamnya menatap dengan keras kepala ke wajah Xiao Yan yang sepertinya tidak bercanda. Sesaat kemudian, dia tertawa dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Pada saat yang sama, dia diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Melihat tampilan Xiao Yan, sepertinya Xiao Yan tidak memiliki banyak ketakutan untuk dia yang telah memulihkan kekuatannya. Untungnya, dia belum berbalik melawan orang ini sekarang. Jika tidak, jika mereka benar-benar bertarung, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Selain itu, menyinggung seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 jelas merupakan hal yang sangat bodoh untuk dilakukan. Jika Hai Bodong memiliki kemampuan untuk membunuh Xiao Yan di tempat, pilihan itu masih bisa dipertimbangkan, tetapi begitu dia membiarkan Xiao Yan melarikan diri, maka masalah di masa depannya akan terus berlanjut. Hai Bodong yang terinformasi dengan baik bahkan lebih sadar daripada Xiao Yan tentang betapa menakutkan kemampuan alkemis tingkat tinggi untuk mengumpulkan orang. Apa yang dikatakan adik Xiao Yan? Tulang-tulang tuaku ini tidak memiliki kekuatan seperti kalian, anak muda. Hao Bodong tertawa kering saat dia melambaikan tangannya. Xiao Yan tidak berkomitmen saat dia tersenyum. Dia perlahan berdiri dari kursi, mengulurkan telapak tangannya dan menatap tajam ke orang tua di depannya. Dengan senyum tipis, dia berkata, Tuan tua, segelnya sudah rusak dan tugas saya dianggap telah selesai. Fragmen peta. Setelah dua kata, potongan peta, memasuki telinganya, wajah keriput Hai Bodong bergerak sedikit. Namun, kali ini, dia tidak menemukan alasan lain. Ini karena dia bisa dengan jelas merasakan bahwa selama waktu singkat dia diam, doki di tubuh pemuda itu sudah mulai mengalir dengan bergejolak. Di dalam mata hitam gelap itu, perasaan sedingin es juga perlahan melayang di atasnya. Jelas, jika dia mengatakan sesuatu untuk menunda sesuatu, pemuda di depannya mungkin akan segera berbalik melawannya dan menyerang. Hai Bodong tersenyum pahit dan menghela nafas. Jari-jarinya digosok pada cincin penyimpanan dan sepotong kecil perkamen kulit kuning, yang tampak sangat tua, muncul di telapak tangannya. Dia sangat sedih untuk menyerah saat dia membelai pecahan peta kuno ini sambil menghela nafas. Saya telah membuat peta selama beberapa dekade, tetapi belum pernah melihat peta yang serumit ini. Tidak lama setelah saya mendapatkannya, saya mencoba membuat salinan pecahan peta ini. Namun, peta yang akhirnya saya buat sangat berbeda dari peta aslinya. Setelah mengalami ini beberapa kali, saya hanya bisa melepaskan ide ini. Mungkin ini ada hubungannya dengan peta yang hanya berupa fragmen. Petik 2. Tatapan Xiao Yan terfokus pada potongan peta dan kemudian melirik ekspresi Hai Bodong. Meskipun dia samar-samar tahu alasannya, dia tidak membuka mulut untuk menjawab keraguannya. Saat itu setelah mendapatkan fragmen peta pertama di Pegunungan Magical Beast, Yao Lao menemukan bahwa ada energi spiritual yang sangat besar yang tersembunyi di dalam fragmen peta ini. Jenis energi spiritual ini sangat tertutup. Kecuali seseorang adalah seorang alkemis, pekerjaan di mana kekuatan spiritual seseorang melebihi orang biasa, sangat sulit bagi orang lain untuk merasakannya.
Energi spiritual ini tidak akan secara langsung menyebabkan kerugian bagi orang-orang, tetapi jika ada yang ingin menyalin rute dan garis di peta, energi spiritual ini tanpa disadari akan mengikis kewarasan seseorang. Haibo Dong menggosok fragmen peta untuk waktu yang lama, tidak mau berpisah dengannya. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dengan sedih dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Dia tersenyum pahit dan berkata, ambillah. Melihat dari pengalaman saya, fragmen peta ini seharusnya dibagi menjadi beberapa bagian. Tidak terlalu berguna hanya memiliki satu porsi ini di tangan saya. Terlebih lagi, ingin menemukan pecahan peta lain di benua yang luas ini tidak diragukan lagi lebih sulit daripada menemukan jarum di laut. Petik 2. Xiao Yan tersenyum, mengulurkan tangannya dan menerima potongan peta yang sangat halus ini. Dia mengukurnya sebagai perubahan samar dan rasa kuno menyerbunya. Tampaknya waktu yang dialami fragmen peta ini sepertinya tidak akan singkat. Saat dia memegang pecahan peta kecil ini, Xiao Yan mengeluarkan pecahan peta kecil lainnya yang dia dapatkan dari Haibo Dong terakhir kali dari cincin penyimpanan. Setelah itu, dia menyatukannya. Saat dia melihat titik di mana keduanya bersentuhan tidak memiliki celah sedikit pun, dia menghela nafas lega. Hihi, adik Xiao Yan, sepertinya kamu sangat tertarik dengan potongan peta ini. Melihat sikap Xiao Yan, mata Haibo Dong berputar saat dia bertanya sambil tertawa. Saya memiliki minat yang cukup besar pada semua hal yang aneh dan unik ini. Xiao Yan tersenyum sedikit dan memberikan jawaban yang sangat samar. Adik, pecahan peta di tanganku semuanya telah masuk ke sakumu. Hihi, aku ingin tahu apakah kamu bisa memberitahuku apa sebenarnya gunanya benda ini. Setelah Anda menggabungkan semua fragmen peta, apa yang bisa Anda peroleh? Haibo Dong menggosok kedua tangannya. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu di dalam hatinya saat dia bertanya dengan senyum canggung. Pak Tua Hai, saya sudah memberitahu Anda bahwa selain melihat fragmen peta semacam ini sekali selama pelelangan itu, ini adalah pertama kalinya saya mendapatkan fragmen peta. Oleh karena itu, saya juga tidak terlalu yakin tentang hal-hal apa yang disembunyikannya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menjawab sambil tersenyum. Mendengar ini, sudut mulut Haibo Dong terbuka. Dia tertawa 2 kali tapi dia bergumam di dalam hatinya, kamu tidak tahu. Akan aneh jika Anda tidak tahu. Hanya orang bodoh yang mau mempertaruhkan nyawanya untuk memasuki gurun demi sepotong pecahan peta yang tidak dia ketahui detailnya. Melihat kelakuanmu yang cerdik, apakah kamu terlihat seperti orang bodoh? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Haibo Dong juga mengerti di dalam hatinya bahwa yang pertama tidak ingin membagikan rahasia potongan peta. Saat ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimanapun, potongan peta baru-baru ini jatuh ke tangan Xiao Yan. Mencoba merebutnya dengan paksa tidak mungkin. Oleh karena itu, dia hanya bisa dengan paksa memadamkan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Setelah dengan hati-hati menempatkan fragmen peta ke dalam kotak yang sangat indah dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan, Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Benda ini akhirnya mencapai tangannya setelah beberapa putaran dan putaran. Pak Tua Hai, sekarang setelah kamu memulihkan kekuatanmu, aku tidak berpikir kamu akan terus tinggal di sini untuk menjadi pemilik toko, kan? Xiao Yan memasukkan tangannya ke lengan bajunya saat dia tiba-tiba bertanya dengan senyuman mengarah ke Haibo Dong. Dulu alasan utama saya tinggal di sini adalah untuk mempelajari pecahan peta dan mencari metode untuk membuka segelnya. Sekarang segelnya telah dibuka, secara alami tidak ada alasan bagiku untuk terus tinggal di sini. Haibo Dong mengangguk, melirik Xiao Yan yang tersenyum dan tanpa sadar bertanya, apakah kamu punya sesuatu? Haha, aku memang punya sesuatu yang ingin aku minta bantuan Tuan Tua Hai. 10 jari di lengan Xiao Yan dengan lembut menjentikkan saat dia tertawa pelan. Hihi, kamu akan meminta bantuan dari Dong Huang secepat ini. Haibo Dong tertawa, saya telah mengatakan sebelumnya. Anda telah membantu saya sekali jadi saya berhutang budi padamu. Namun,
jika Anda ingin saya membantu Anda sekarang, bantuan ini akan hilang. Petik 2. Aku percaya Tuan Tua Hai mungkin akan berutang budi padaku lebih banyak lagi di masa depan. Bukan karena alasan lain, tapi hanya karena aku seorang alkemis dan alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6. Xiao Yan tersenyum tipis saat menjawab, meski kata-katamu sedikit sombong, itu benar. Seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6 adalah seseorang yang bahkan seorang Do Huang akan bersedia berteman. Tentu saja, saya tidak terkecuali. Hai Bodong menghela nafas dan menganggukkan kepalanya sambil berbagi perasaan yang sama. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, seorang alkemis, terutama alkemis tingkat tinggi, akan selamanya menjadi teman atau teman yang setiap orang kuat ingin miliki di benua ini. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Selama itu dalam kemampuan saya tidak akan menolak. Hai Bodong membelai janggut pendek di dagunya saat dia tersenyum dan bertanya. 2 bulan kemudian, saya akan menuju ke Misty Cloud Sect. Ketika saatnya tiba, saya mungkin mengalami konflik dengan mereka. Yang perlu dilakukan Tuan Tua Hai adalah menunjukkan wajah Anda ketika saatnya tiba. Xiao Yan menghela nafas lembut dan terdiam beberapa saat sebelum berkata, Misty Cloud Sect, untuk apa Anda memprovokasi mereka? Itu pemain yang sangat besar. Mendengar ini, Hai Bodong bingung sesaat sebelum dia segera menjawab dengan terkejut. Saya hanya akan menyelesaikan beberapa nilai. Xiao Yan sembarangan berkata tanpa menjelaskan detail apapun. Bagaimanapun, itu bukanlah sesuatu yang terlalu mulia. Sekte Misty Cloud sangat kuat. Ada banyak orang kuat di dalamnya. Sepertinya permintaanmu ini cukup sulit. Hai Bodong membelai dagunya dan berkata dengan sedikit ragu. Melihat bahwa Hai Bodong sedikit ragu-ragu, Xiao Yan tersenyum dan berkata, Tuan Tua Hai, Anda dapat yakin bahwa saya tidak meminta Anda untuk menjadi musuh dengan Misty Cloud Sect. Jika mereka menggunakan jumlah mereka yang besar untuk menggangguku atau menggunakan kekuatan mereka untuk menggertak yang lemah, Tuan Tua Hai hanya perlu menunjukkan wajahmu. Gunakan kekuatan mereka untuk menggertak yang lemah. Kamu sangat lucu. Dengan kekuatanmu, selain Misty Cloud Sect Leader, siapa lagi yang bisa bersaing denganmu? Petik 2. Karena alasan tertentu, saya tidak ingin mengungkapkan kekuatan saya. Ketika saatnya tiba, saya hanya akan menggunakan kekuatan saya di permukaan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan menjawab sambil tersenyum. Keputusan yang membingungkan. Mendengar ini, Hai Bodong merasa rugi. Dia merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan tanpa daya berkata, baiklah, saya berhutang budi padamu. Saya akan menemani Anda ke Misty Cloud Sect. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa saya dapat membalikkan Misty Cloud Secte sekarang, tetapi jika itu hanya untuk memastikan keselamatan Anda, seharusnya tidak terlalu sulit. Petik 2. Melihat Hai Bodong mengangguk, Xiao Yan tertawa pelan. Dengan pengawal Do Huang, beberapa dari orang-orang kuno dan keras kepala di Misty Cloud Secte harus tahu cara menahan diri. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.